pemirsa, kembali lagi di Ruang Miku. Nah, kita akan membahas lanjut nih pemirsa bersama Kakak Raffi tentunya. Nah, terkait buku yang sudah ada di depan kita semua. Jadi kakak ini kan sebagai travel writer. Nah, kakak boleh spill sedikit kenapa harus dituangkan menulis? Ya, Kenapa dari berbagai cara, kenapa tidak cara yang lain gitu kak? kayak digital gitu ya, Iya, atau video gitu iya. ya. Jadi itu sebetulnya digital kita bikin juga, Iya. tapi untuk fisik kita juga bikin. Apa namanya, kayak ini nih bukunya, buku yang kita bikin ini. Ini awal pertama kali nih. Sebelum kita ke Maluku kita bikin buku ini dulu. Gitu. Justru ini adalah planning kita. Planning. Untuk kita ngapain aja nanti di Maluku. Ini semua ada di sini. Oke. Gitu. Dan kenapa kita bikin buku? Ini kita sebutnya juga zin sih. Zin itu majalah Iya. DIY lah, majalah Iya. yang kita bikin sendiri gitu ya. Dan apa namanya? Jadi kayak semacam kalau kita ngobrol, kalau lihat digital terus, Iya. itu komunikasinya kayak kurang seru aja gitu. Tapi kalau kita ada fisik, itu ngobrolnya tuh bisa panjang banget. Betul. Dan lebih apa namanya, lebih tersentuh gitu. Jadi desainnya lagi adalah di saat kita masuk ke daerah-daerah yang tanpa sinyal atau ketemu teman-teman yang susah sinyal untuk ngebuka perihal konten, kita ngeluarin ini. Betul. Jadi kayak ini perjalanan kita. Nah, dari buku ini kita bisa berhari-hari ngobrol. Luar biasa. Akhirnya ditampung di rumahnya kayak gitu-gitulah. Nah, berarti ini untuk bisa dibaca juga dalam sejarah generasi apapun bisa menemukan Bisa kan Kak? banget. Jadi bukan cuma di medsos saja, bisa saja medsos bisa hilang gitu Iya. kan Kak. Kalau buku kan abadi. Betul, gitu. makanya kita nulisnya pakai bahasa Indonesia bukan bahasa Rusia. Iya. Oke, Gitu. Rusia. Kak, ini dari semua buku mana yang paling full effort gitu Kak untuk menulisnya? Ya, hampir semua full Sampai effort. semua effort. Tapi Kakak boleh share buku mana nih yang memang berkesan dan harus pemirsa kita tahu gitu? Mungkin ini ya, yang saat ini kita lagi ada di mana, yaitu di Oke. Maluku. Ini effortnya panjang. Wow. Berawal pengen berangkat sebulan 2 bulan kemudian, akhirnya Iya. tertunda lagi. Kita harus ngumpulin budget lagi. Akhirnya kita sambil bikin planning dan terbentuklah buku-buku ini. Ini semacam buku panduan jadinya. Buku panduan kita untuk nanti ke Maluku tuh ngapa-ngapain ya, gitu-gitu. Oke, jadi ini buku panduannya. Iya betul. Kalau mau dapat bukunya di mana nih Kak? Bisa DM aja Instagram Instagram. @jangan diam terus backpacker. Jangan diam Iya, terus. pokoknya di Instagram @jangan diam terus backpacker. Oke. Jadi untuk zin ini kita bagiin gratis. Luar biasa guys. Gitu. Kalau untuk buku perjalanan yang full perjalanan yang hampir 100 halaman lebih, Wow. itu kita harga seikhlasnya. Oke, Iya. keren. Kayaknya tertarik nih. Kak, tapi kan dari tadi seru-serunya nih Kak. Iya. Boleh nggak sih Kakak jelaskan atau cerita sedikit buat kami, ada nggak sih pengalaman yang kurang menyenangkan atau Oke. tantangan selama travel di Ambon? Untuk yang kurang menyenangkan selama hampir 10 bulan, alhamdulillah kami tidak ada. Wow. Justru menyenangkan. Mungkin untuk tantangan lebih kepada kelaparan di jalan ya. Kehabisan logistik, gitu-gitu. Terus tantangan lain adalah yaitu mental sih. Mental. Jadi traveling ini is not about the destination but the Yes. journey. Betul. Jadi pengalaman perjalanan itulah yang akhirnya bikin mental kita terbentuk atau mental kita makin jauh nih, makin jatuh, down. Itu sih. Jadi tanjakan Seram kalau diceritain kacau. Luar biasa ya Kak. Terus gimana Kak cara atasinya? Itu. Cara atasinnya ya keep moving. Oke, keep moving. Iya, Let it simple. flow ya Dua Kak. kata tuh, keep moving. Ya pedal lah ya, pecah di kayu sepeda itu. Jalan terus aja, hadapin nanti nyampe atas tuh selalu berpikir yang baik-baik aja, kayak di depan Positive mama. thinking. Iya, di depan ketemu kebun mama pohon kelapa gitu-gitu lah. Oke. Mau piara. Iya gitu kan, es kelapa aja, Ya, aduh. setuju. Gitu. Nah Kak, dari semua ini, kira-kira ada nggak sih Kakak punya tips and tricks buat teman-teman di sana yang mungkin pengen juga nih kayak Kakak ikut travel, terus menelusuri di Maluku atau di pulau-pulau lain? Ya, tips and trick untuk ngelakuin perjalanan panjang ya bersepeda. Ya harusnya sih pertama ya. Iya. Sebelum semua itu yang penting yakin dulu sih. Yakin, tekad gitu. Baru nekat. Mungkin kan beberapa orang nekat-nekatnya dulu nih, tapi di jalan akhirnya mentalnya down. Iya. Nah itu yang paling yang jangan harus diutamain tuh jangan nekatnya, justru yakinnya, tekadnya, baru nekatnya. Itu tipsnya. Selebihnya tipsnya juga apa namanya?
ngeriset lagi. Ngeriset. Ngeriset kita pengen ke mana nih, suatu negara atau suatu daerah, kita mau ngapain ke sana, atau yaudah kita mau backpacking aja gitu tanpa itinerary, without itinerary. It's okay juga. Yang penting balik lagi tekadnya. Mentalnya gitu. Walaupun kita di sana kita nggak tahu mau ngapa-ngapain, tapi mental kita tuh kuat gitu. Apalagi khususnya di Maluku nih. Beragam ya. Beragam, pulau-pulaunya beda-beda nih gitu. Nah Kak, kalau misalnya nih teman-teman dari luar Maluku juga pengen ke Maluku, kira-kira apa nih harus dipersiapkan supaya bisa nggak kaget atau culture shock dan sebagainya? Jadi buat teman-teman yang pengen ke Maluku, mendingan buruan deh. Wajib. Buruan sekarang kalau bisa. Wajib. Kalau bisa langsung tuh. Langsung. Pesen tiket. Tapi tiket mahal. Lagi lebaran kan? Oh, lagi lebaran free kan tuh, ikut free aja betul, tuh yang kapal Pelni tuh. Gitu. Kalau untuk teman-teman yang mau ke Maluku, datang aja lihat langsung Maluku itu seperti apa. Jangan seperti kita dulu juga ngeliat Maluku tuh berpandang lain gitu ya. Pokoknya pas sampai Maluku lihat hasilnya kayak gimana, itu semua terbaik, itu seru banget. Apalagi dengan adanya Pelagandong gitu-gitu, wah itu terbaik. Berarti Kakak bukan cuma menelusuri keindahan alam, rempah-rempah, tapi juga budaya, sejarah. Lebih kepada kebudayaan makan. Kan kuliner kita ya, sama di arsitektur, tapi nggak luput dari itu juga. Jadi sejarahnya basicnya juga jadi sejarahnya kita mendengar gitu, nggak cuman kita mungkin jalannya doang kayak foto terus kita pergi, nggak, kita pengen bikin sesuatu hal lah yang baru. Iya, nah Kak, ini kan banyak nih di Indonesia yang suka travel juga. Tapi Kakak gimana sih caranya buat Kakak sendiri untuk memilih lokasi-lokasi? Apakah ada diskusi dulu dengan teman-teman atau langsung begitu untuk menujunya? Mungkin lebih kepada kayak kita lagi duduk hari ini, besok ke Sumba yuk, berangkat. Luar biasa ya Kak. Abis itu baru di gas aja ya. Di Sumba ada apa aja nih? Luar biasa ya Kak. Jadi itu gitu. Langsung aja, kalau ada yang punya ide langsung dituangkan aja. Iya langsung. Gitu. Tapi beberapa kita punya grand design-nya. Akhirnya kita sebelum benar-benar nyentuh landnya, tanahnya gitu, ya udah kita mencari tahu dulu. Iya kan. Gak mungkin datang gitu aja ya. Iya, bingung nih habis itu mau apa lagi nih gitu. Betul. Gitu. Jadi buat teman-teman di sana perbanyak riset sebelum datang. Jadi kalau bingung mau kemana, bisa tanya aja ke Kakak Raffi dan teman-temannya. Berjejaring lah. Iya betul. Ya. Bertanya, komunikasi gitu. Iya. Ntar kita kasih tahu link-linknya. Oke. Nah ini kan Kakak hobinya travel juga kan Kak. Nah gimana sih caranya Kakak bisa enjoy dengan hobi Kakak dengan keluar zona nyamannya Kakak? Tips and tricksnya dong. Soalnya anak-anak Gen Z generation kebanyakan tuh diam, rebahan, diam doang. Oh iya ya. Karena kebanyakan juga ya nyaman di zona nyaman. Oh iya. Untuk Gen Z gitu ya. Gen kita nih. Pokoknya seperti nama Instagramku. Oke. Jangan diam terus. Gitu, melihat dunia, karena gini, perjalanan kan adalah kehidupan. Dan kehidupan adalah proses. Maka lakukanlah perjalanan untuk terus berproses dalam hidup gitu. Jadi perjalanan itu bisa menghasilkan banyak gagasan dan pemikiran-pemikiran baru yang kita lihat lebih dekat gitu. Nggak cuma lihat dari sosmed, mungkin sekarang kan banyak ya berita-berita atau apapun itu yang terlalu melihat sisi gelapnya doang gitu. Betul. Tapi sisi baiknya tuh sebenarnya lebih banyak juga gitu. Kayak Maluku tuh di luar sana pasti banyak, termasuk aku. Banyak pasti yang karena termasuk aku gitu. Makanya pas sampai Maluku, ini beda Maluku ya gitu. Jadi ternyata jangan mulai dari diri sendiri dulu ya Kak. Jangan diam saja. Iya, jangan diam terus. Gitu. Harus ada tekad dulu dalam diri gitu. Iya, don't think just go. Oke, baik. Jadi jangan berpikir supaya kita stuck di situ saja kan Kak. Iya, betul. Ya untuk terus ini aja menambah wawasan lah. Menambah wawasan baru gitu. Nah Kak, kedepannya udah ada planning belum? Ini mau kemana selanjutnya? Ya seperti yang tadi aku bilang ya. Jadi pulang dari Maluku, mungkin kita pulang dari Maluku bulan depan atau bulan ini, kita juga belum tahu. Yang penting kita mau lihat tentang kebudayaan tuh ada setelah Lebaran, 7 hari Lebaran di Morella, Pukul Manyapu. Wajib Kak. Iya, habis itu kalau misalkan kita harus pulang, kita ingin mempersiapkan nih pameran tentang Maluku itu yang keliling Jawa dan Bali. Nextnya sih itu ya, dalam waktu dekat, atau mungkin nanti ke depannya kita juga akan ada planning bersepeda lebih jauh lagi kemana.
atau mungkin ada dari generasi kita lagi Iya. gitu dengan apa namanya dengan melakukan cara hal yang sama seperti kita. Yes. Makanya kita bikin tadi tuh apa namanya guidebooknya Oke. gitu. Jesse. Sangat banyak pemirsa yang harus kita gali nih sebenarnya karena perjalanannya panjang nih. Tapi sayang sekali ya waktunya tidak cukup. Jadi ya mungkin di next kesempatan kita bisa ketemu lagi dan berbicara lagi. Tapi buat pemirsa yang masih pengen tahu lebih jauh tentang Kakak Raffi, boleh cek media sosialnya. Media sosialnya apa tuh Kak? Jangan diam terus backpacker. Nah itu dia guys, itu teman-teman akan banyak mendapatkan ilmu. Nah untuk itu kakak boleh sampaikan closing statement buat teman-teman di luar sana supaya mereka termotivasi lagi gitu kak. Oke. Kalau hati sudah merasa damai, ciptakan rasa itu untuk orang lain. Kalau hati sudah merasa ingin melangkah, ya turutin. Don't think, just go. Mari ke Maluku. Kece banget sih kak, keren. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang mau sama dengan kakak Raffi dan ataupun lebih atau bahkan dengan hal-hal yang lain, teman-teman harus mulai dari diri sendiri. Oke. Dan itu saja mungkin untuk pembahasan kali ini. Kita akan membahas selanjutnya lagi di Ruang Mikus. Untuk itu jangan lupa untuk memfollow media sosial TVRI Maluku agar dapat memantau nih selanjutnya ada apa. Dari Jelisha dengan Kakak Raffi begitu saja. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Bye-bye. Dah.